Ya boleh kalau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Abada ala habibika khairil khalqi kulli bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura athru baulim minhu fi alani. Ala habibika khairil khalqi kun wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asad wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi hadhil khasa'is fahfadha takun amina indal wila min syarri nari wa surraqi wa mimihani. Daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali mukatahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, baik yang ada di pesantren, di pondok, di studio maupun daring yang ada di Zoom. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Kita lanjutkan ngasuh kita yang ke-46. Ngaji bersama pengasuh. Ini ngajinya ada ngasuh, besok saya ada ngariksa, jadi ngaji manuskrip. Ngaji manuskrip ya, ngaji. Sekarang di Dikpen juga ada ngasah ya. Alhamdulillah terinspirasi dari ngasuh, di Dikpen nanti ada ngasah ilmu bersama ibu direktur. Jadi saling berbagi, saling mendapatkan inspirasi ya. Alhamdulillah pada hari ini juga sampai tadi pagi di Al-Hamidiyah terus berlangsung rapat kerja ya, merencanakan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Saya mohon maaf tadi pagi tidak bisa hadir, tentu saja kita doakan mudah-mudahan kita semuanya, para manajemen semuanya berhasil merencanakan program-program dan kegiatan yang memberi maslahat untuk kita. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Berhasil merencanakan itu katanya sama dengan merencanakan keberhasilan. Jadi kalau perencanaannya baik, berhasil gitu, seperti yang dirumuskan di dalam rapat-rapat kerja, maka itu sama sedang kita itu merencanakan keberhasilan. Mudah-mudahan tercapai. Keberhasilan bagi pesantren Al-Hamidiyah, bagi Yayasan Islam Al-Hamidiyah tentu menebar manfaat, menyemai maslahat. Ya, dimanapun kita harus terus berusaha untuk menebarkan maslahat kebaikan. Baik para jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi ngaji bersama Imam Al-Ghazali dengan membacakan kitab Bidayatul Hidayah. Qabla dzalika hayya naqra surat Al-Fatihah. Nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab, muallif Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi. Wa nakhussu khususan ila muallif Syarih Al-Bidayah, Syarih Bidayatul Hidayah, yakni Muraqil Ubudiyah, wa muallifuhu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi. Wa nakhussu khususan surat Al-Fatihah ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu wa ibunya Solhah, ghafarallahu dzunubahu. Sya'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Ini saya yang gerah atau memang panas? Dingin. Berarti saya yang panasan. Habis dari panas-panasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang masuk ke al-qaulu fi adabis suhbah ya. Ini bagian yang terakhir dari kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-muallif
rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-qaulu, adapun ini qaul, ucapan atau bab atau pembahasan fi adabi suhbati, dalam menjelaskan etika as-suhbah itu berteman gitu. Bertemannya bisa dengan Allah, bisa dengan makhluk. Ada fi adabi suhbati, menjelaskan tentang etika berteman, wal muasyarati, dan bergaul, ma'al khaliqi, dengan pencipta, sang pencipta, azza wa jalla. Allah azza, maha mulia itu al-khaliq, wa jalla, dan maha agung itu al-khaliq. Wa ma'al khalqi, dan etika berteman, berinteraksi dengan makhluk, sesama makhluk. Jadi bab ini akan menjelaskan bagaimana ya sebaiknya kita itu berteman, dalam tanda kutip nih, bertemannya dengan Allah gitu. Suhbah, maksudnya berteman itu selalu beserta Allah gitu. Muasyarah itu artinya berinteraksi. Bagaimana sebaiknya menurut Al-Ghazali kita berinteraksi dengan Allah. Kita mengaitkan hubungan kita dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Jadi dua ya, seimbang. I'lam, ketahuilah olehmu, anna sahibaka, bahwa sesungguhnya teman kamu, sahib kamu, sahib itu kan teman ya, sahib ya. Anna sahibaka, bahwa sesungguhnya sahib kamu, sahib engkau, alladzi, yang la yufariquka, tidak akan pernah memisahkan diri itu alladzi ka kepada engkau, tidak akan menjauh. Sesungguhnya teman engkau yang tidak akan pernah menjauh, fi hadorika, ketika engkau ada di tempat, wa safarika, dan ketika engkau ada di perjalanan, wa naumika, dan ketika tidur engkau, wa yaqdotika, dan ketika terjaga engkau, bal fi hayatika, bahkan ketika hidup engkau, wa mautika, dan maut engkau, sahib engkau itu huwa, itu adapun sahib engkau itu Rabbuka, itu adalah Tuhan engkau, wa sayyiduka, dan tuan engkau, raja engkau, wa maulaka, dan penolong engkau, wa khaliquka, dan pencipta engkau. Gitu. Ini statement pertama dari Al-Ghazali, bahwa sahib yang hakiki itu sebetulnya adalah Allah. Sahib atau teman atau yang akan selalu menyertai kita, alladzi la yufariquka, yang tidak akan pernah berpisah, menjauhkan diri dari kita, itu adalah hanya Allah. Kalau yang lain suatu saat pasti akan meninggalkan kita. Yang katanya sahabat sejati, yang katanya soulmate gitu. Bestie ya istilahnya sekarang ya. Yang katanya bestie, itu bestie yang terbaik itu adalah Allah. La yufariquka fi hadorika. Hador itu lawan dari safar ya. Hador istilahnya. Kalau safar itu kan dalam perjalanan. Kalau hador itu berarti tidak dalam perjalanan. Apa bahasa Indonesianya? Hadir. Oh, kayaknya kurang pas ya. Tadi saya apa menerjemahkannya? Hador. Fi hadorika, ketika ya ada di tempat, engkau ada di tempat gitu. Baladika, ketika kita mukim lah gitu. Jadi kalau lagi safar mungkin kita kan ya bepergian keluar dari kampung halaman kita, tapi hador itu artinya kita sedang ada di negeri kita, tidak keluar negeri, tidak keluar kota atau tidak keluar desa gitu, bepergian safar. Nah itu namanya hadar. Ketika tidur, ketika bangun,
ketika hidup mati, siapa coba sohib yang besti yang menemani sehidup semati itu? Bukan besti yang istri kita, suami kita, kekasih kita, saudara kita, kan tidak kan. Begitu wafat, innalillahi, ya 3 hari sih nangis gitu ya, nangis. Tapi setelah itu ya beraktivitas lagi kan masing-masing, kan tidak ikut ke kuburan, ditinggalkan bahkan, ya mau kehujanan mau kepanasan ya sudah selesai urusannya gitu. Tapi besti, saya dengar dapatnya istilahnya besti dari Ustadz Suman. Tapi besti yang terbaik itu sohibuka itu huwa rabbuka, ya. Tuhan kamu, sayyid kamu, ya, yang maha penolong dan yang maha menciptakan. Itu artinya ya kita harus selalu mendekat kepada Allah dan dimanapun selalu zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Selalu menjadi menu kita sehari-hari. Wa mahma dzakartahu, wa mahna dan manakala dzakartahu mengingat engkau atas Rabbuka, manakala engkau berzikir mengingat Tuhan engkau, hu-nya ke Rabbuka, baik dengan lidah kita, dengan hati kita. Mungkin lidah kita tidak selalu bunyi, tetapi hati kita sesungguhnya berzikir. Nah, ketika engkau melakukan itu, fahuwa, maka adapun Tuhan engkau itu jalisuka, itu adalah teman duduk engkau. Gitu. Ya, tanpa kita sadari. Tidak akan pernah melupakan kita ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada hati kita sumpek, tetapi lidah minimal hati kita itu ingat kepada Allah, maka Allah tidak akan lari dari kita. Huwa alladzi la yufariquka, akan menjadi jalisuka, menjadi teman ngobrol. Jalis itu, ya, teman ngobrol yang terus-terusan. Id qala, karenanya berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni. Ana, aku, jalisu man, jadi di idhofat ya. Ana, adapun aku, jalisu man, itu teman duduk bagi orang, dzakaroni, yang ingat kepadaku. Allah itu akan selalu menjadi besti terbaik bagi mereka yang mengingatnya. Berarti kan sebaliknya, kalau kita tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah berzikir dengan lisan, dengan hati, ya kalau ada kesulitan saja datangnya berdoa merintih-rintih kepada Allah, ya itu bukan besti dong namanya gitu ya, bukan teman terbaik gitu. Teman terbaik itu kapanpun selalu ingat. Di dalam komentarnya, syarahnya, Imam Nawawi menjelaskan ada lagi hadis qudsi, abdi, wahai hambaku, kata Allah, ana inda dzannika bi, aku itu tergantung sangkaanmu kepadaku. Wa ana ma'aka, aku akan selalu bersama dengan engkau. Gitu. Jadi kalau kita husnuzon kepada Allah, maka kebaikan yang akan nyampe kepada kita. Tapi kalau kita suuzon, berburuk sangka kepada Allah, maka akan keburukan-keburukan terus yang ada di dalam diri kita. Jadi, kuncinya adalah husnuzon. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu berbaik sangka bahwa apa yang diberikan, ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Gitu. Tidak selalu yang menurut orang lain, menurut kasat mata, bahkan menurut diri kita itu buruk, belum tentu, dan tidak selalu buruk. Saya belakangan terus gitu ya, karena memang dihadirkan juga beritanya tentang Ananda kita, Putri Aryani itu ya. Saya jadi semakin mengikuti itu, banyak inspirasi bahwa tidak selalu yang kita anggap tidak baik itu pada hakikatnya tidak baik, gitu kan? Tidak melihat itu kan seperti kekurangan ya enggak? Tidak melihat tunanetra itu seperti kekurangan secara lahiriah. Tetapi nyatanya kan tidak begitu ketika Allah berkehendak. Gitu.
Siapa di antara kita yang menginginkan matanya tidak melihat? Tidak ada, tidak akan ada. Siapa yang di antara kita menginginkan berdoa kepada Allah supaya saya tidak bisa melihat dunia misalnya, kan tidak ada. Artinya itu sepertinya secara umum itu memang yang terbaik begitu ya. Tapi ketika Allah berkehendak bisa saja sebaliknya. Bisa jadi tidak melihat itu juga memungkinkan seseorang itu fokus pada rasa yang ada di dalam dirinya, rasa, bukan lagi mata gitu, bukan lagi basor, tapi mungkin basiroh mungkin gitu. Kalau lebih dalamnya lagi ya dalam konteks tasawuf tapi ya. Jadi bukan lagi kasat mata tapi dengan hati gitu. Kan ininya nutup kan, tapi rasanya sangat terbuka itu. Nah, saya kira itu mungkin disitulah kita bisa merenungkan firman Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak pernah menciptakan ini sia-sia. Nah, itu harus kita camkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika ada sesuatu menimpa kepada kita, apapun yang menurut kita buruk, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Husnuzon selalu. Kenapa? Karena Allah bilang di sini, Abdi, hambaku, ana inda dhannika bi. Aku itu tergantung sangkaanmu kepada aku. Kalau kamu husnuzon kepada aku, kamu optimis, lalu kamu berusaha sekeras mungkin gitu untuk mencapai yang terbaik, aku akan berikan. Jadi kan, lebih daripada yang lain, lebih daripada yang normal begitu ya kehidupannya. Ya, itu inspirasi yang ada. Jadi ayat-ayat itu, kalau Al-Quran itu kan ayat-ayat Quraniyah. Tapi kalau yang ada di sekeliling kita itu namanya ayat-ayat kauniyah. Gitu. Itu yang harus kita tafakuri juga. Kita tidak boleh hanya membaca ayat-ayat Quraniyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Wa mahma in kasaro, dan ketika apa ya inkasaro itu? Pecah secara harfiahnya, merasa hina, down gitu, merasa jatuh. Wa mahma inkasaro, dan manakala down, apa down bahasa Indonesianya? Putus asa. Manakala putus asa, apa qalbuka hati engkau merasa hina, huznan karena sedih, ala taksirika atas kekurangan-kekurangan engkau, fi haqqi dinika dalam kebenaran agama engkau, fahuwa maka adapun Allah sohibuka itu adalah sohib engkau, wa mulazimuka dan yang selalu menyertai engkau. Ketika kita dalam kesulitan, inkasaro qalbuka, hati kita merasa aduh ya Allah, ini usia sudah segini kok agama saya, pengetahuan agama saya kok nggak nambah-nambah ya Allah, usia saya sudah mungkin menjelang akhir misalnya, tapi kok sulit sekali saya menambah ilmu, sulit sekali saya beribadah misalnya gitu ya. Nah, ketika hati kita merasa seperti itu, dan memang sebaiknya seperti itu, kita harus selalu merasa huznan ala taksirika, merasa kurang terus dalam hal agama. Nah, pada saat itu fahuwa sohibuka, Allah adalah teman terbaik. Wa mulazimuka, Allah akan menyertai engkau. Karena qala berfirman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, Allah berfirman lagi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ini yang kedua nih. Ana adapun aku, kata Allah, indal munkasirati itu akan bersama dengan orang-orang yang patah hati. Al munkasirati yang patah, apa qulubuhum hatinya, min ajli karena aku. Nah, itu inkasara itu patah hati lah gitu. Jadi kalau ada orang yang hatinya apa? Ini buku Qudsiah punya istilah tersendiri ya. Jadi kalau hati kita sedang patah hati karena Allah, patah hatinya min ajli, karena kurang gitu ya Allah, kok
Saya nikmat dari Engkau kok banyak banget ya Allah, tapi amal saya kok masih kurang. Nikmat dari Engkau ini kok sepertinya tak terhingga, tapi kok saya sebetulnya merasa ibadah saya belum maksimal. Nah, ketika seperti itu, maka Allah itu katanya ana indahum, saya akan berada di sisi dia. Nah, kalau dia merasa patah hatinya karena aku, gitu ya. Orang dan dia kan kemudian menjadi tafakur, menjadi khusyuk, menjadi introspeksi gitu, dan menjadi mengurangi dari keburukan dan kemaksiatan. Falau araftahu, maka kalau engkau sudah mengetahui Allah, ya, sudah mengenal Allah, falau araftahu, maka kalau engkau sudah mengenal Allah, haqqa ma'rifatihi, dengan yang makrifat yang sebenar-benarnya, lattakhadtahu, niscaya engkau akan menjadikan Allah sohiban, sebagai sohib, sebagai teman, sebagai besti. Watarokta, dan engkau akan meninggalkan annasa, manusia, janiban. Nah, janiban itu orang lain. Maksudnya tentu bukan memutus silaturahmi dengan manusia ya, tetapi ini urusannya adalah dalam hati. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu ada selalu bersama kita, bahkan ketika kita sedih, maka pasti tindakan kita itu akan lebih mengutamakan berdekat-dekatan selalu hati kita dengan Allah. Aduh, berat, saya mah tidak mampu, bagaimana dong? Fa'ilam takdir, maka kalau engkau tidak mampu ala dzalika, untuk melakukan itu, gimana? Susah sekali saya menjadikan Allah sebagai sahib. Susah sekali saya menjadikan Allah sebagai kayak CCTV gitu yang selalu mengawasi saya misalnya. Nggak mampu saya melakukan itu. Nah, kalau engkau tidak mampu melakukan itu, fi jami'i awqatika, dalam keseluruhan waktu engkau, maka kata Al-Ghazali minimal begini deh, fa iyyaka, maka hendaklah engkau takut, hindarilah, antukhalliya, engkau meninggalkan, lailaka, malam engkau, wanaharoka, dan siang engkau, an waktin, dari waktu, takhlu, yang engkau kosong, fihi, di dalam waktu itu, limaulaka, untuk Tuhan engkau. Tips dari Al-Ghazali supaya kalau seandainya kita belum mampu merasa terus diawasi oleh Allah itu, tips dari Al-Ghazali adalah iyyaka an tukhalliya lailaka wanharoka an waqtin takhlu fihi limaulaka. Jangan sampai di malam atau siang itu ada terlalu banyak waktu kosong yang di situ tidak terisi oleh kebaikan, tidak terisi dengan lupa kepada Allah. Jangan sampai gitu. Iyyaka an tukhalliya, jangan sampai ada hati kita dalam sehari semalam begitu lalai gitu, ya. Wa tataladzadza mungkin ya, an tukhalliya wa an tataladzadza. Sebentar. Wa tataladzadzu, dan engkau merasa nikmat, ma'ahu, bersama dengan Allah, bimunajatika, dengan munajat engkau lahu, kepada Allah. Wa inda dzalika, dan pada saat khalwat itu, wa inda dzalika, pada saat khalwat. Jadi harus selalu merasa nikmat gitu ketika kita munajat kepada Allah. Fa'alaika, maka wajib kepada engkau apa? Anta ta'allama, engkau harus mempelajari adabas suhbati, etika berteman, etika bercengkrama, ma'allahi ta'ala, bersama dengan Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya di sini Imam Al-Ghazali memberikan tips bagaimana ya tipsnya supaya kita itu bisa selalu merasa dekat dengan Allah. Kira-kira begitu. Ini tipsnya nih. Tipsnya yang akan disampaikan oleh Al-Ghazali.
alaika anta ta'allama adab suhbati ma'allahi ta'ala. Harus dipelajari. Ini sepertinya kalau kita tuliskan bagus juga ini. Tips dari Al-Ghazali tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas spiritual kita gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih tipsnya, ada berapa nih? Ada 14 ya. Nah, kita coba lihat, mudah-mudahan yang 14 ini minimal kita bisa bacakan. Wa adabuha, dan adapun etika atau adab-adab as-suhbah, adab-adab bersohib dengan Allah. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi sahabat Allah gitu. Kalau sufi itu menyebutnya itu kekasih gitu, ke Allah itu. Ya Habibi kan gitu kan. Misalnya seperti Rabi'ah Adawiyah, sufi perempuan, itu berasyik maksuk dengan Allah, bercinta itu. Asyik maksuk itu artinya berasyik maksuk itu. Dia bercinta dengan kekasihnya. Setiap malam naik ke atap rumahnya, kemudian ia memanggil-manggil kekasihnya, memanggil-manggil Allah. Jadi dekat gitu. Jadi dijadikan teman itu bukan berarti ya kalau gitu Allah sama dong sama manusia. Tidak begitu. Tetapi maksudnya adalah dekat dengan hati kita. Nah, yang pertama, itraqur ra'si katanya. Itraqur ra'si itu menundukkan kepala. Nah, ini nih. Etika supaya kita itu bisa menjadi orang yang baik gitu, kekasih Allah. Itraqur ra'si, menundukkan kepala, wa ghaddu torfi, dan menutup pandangan. Maksudnya menutup pandangan itu bertawadhu di sini sebetulnya. Itraqur ra'si wa ghaddu torfi, ini satu kesatuan ya. Ai khafduhu. Jadi merendahkan. Jangan kita itu suka seperti orang yang sombong saja gitu. Kepalanya nenggak terus, begini aja gitu. Seolah-olah dia yang paling hebat, paling besar gitu. Itraqur ra'si itu yang menunduk, tawadhu berarti kan. Itraqur ra'si wa ghaddu tarafi itu gitu. Jadi memandang orang lain itu dengan penuh kasih sayang dan tawadhu. Itu yang pertama. Wa jam'ul hammi, yang keduanya itu menghimpun alham itu cita-cita, keinginan. Wa jam'ul hammi, dan menghimpun keinginan, maksudnya keinginan untuk dekat kepada Allah. Ya, hati kita juga harus kita kondisikan bahwa saya ingin dekatnya dengan Allah, saya ingin dekat dengan yang Sang Maha Pencipta gitu. Al-qasdu ma'al i'timad 'ala Allah, itu jam'ul hammi namanya. Kudu ada niat dalam hatinya juga bahwa memang saya ingin dekat dengan Allah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, wadawamus sumti, dan sering diam dari hal yang tidak bermanfaat. Ini dibahas lagi oleh Al-Ghazali. Wadawamus sumti, sering diam amma la yufidu fid dini. Gitu. Kalau tidak tahu ya nggak usah ngomong. Kalau nggak bermanfaat nggak usah ngomong. Gitu. Hanya bicara, hanya ngomong kalau seandainya memberikan manfaat. Gitu. Itu dawamus sumti namanya. Jadi kalau ada yang pendiam itu belum tentu buruk juga sih. Ya mungkin dia memang ya sedang tidak punya sesuatu untuk diucapkan yang baik. Dawamus sumti. Atau lagi ngambek. Bisa juga. Nah, akan kelihatan dari wajahnya. Diam, yang ngambek dan yang judes, sama yang sebetulnya memang diam dengan ilmu itu lain gitu. Kalau diam dengan ilmu itu ya masih senyum dia, itu. Memperhatikan. Ya, tapi kalau yang ngambek, diamnya ngambek itu ya begini aja, nggak mau melihat juga mungkin. Ya.
Jam'ul hammi wa dawamus sumti. Itu yang ketiga. Keempat apa nih? Tips dari Al-Ghazali. Wa sukunul jawarihi, dan tentram anggota tubuhnya. Sukun itu tenang, tentram al-jawarih, anggota tubuhnya. Anggota tubuh ya semua anggota tubuh, tubuhnya, tangannya, kakinya, hatinya itu tentram, tidak mengakibatkan kerusuhan. Sukun itu ya tumakninah gitu ya. Sukun itu kan diam juga kan. Tumakninah. Tangannya tidak menyebabkan orang lain terganggu. Mulutnya tidak menyebabkan orang lain tersinggung. Matanya juga tidak menyebabkan orang lain tersinggung juga gitu. Kan ada kan pandangan orang yang dengan mata penuh kebencian mungkin. Nah, kalau yang besti Allah itu tidak begitu, sukunul jawari. Itu mengapa dalam hadis kan ada muslim yang baik, mukmin yang baik itu adalah man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Orang yang mukmin muslim yang baik itu adalah seseorang yang tetangganya atau orang lain itu tidak merasa terganggu oleh lisannya, lidahnya, perkataannya maupun oleh tangannya. Gitu ya. Sukunul jawari. Ini teorinya nih. Jadi kita harus praktekkan banget. Kita harus berusaha banget ya. Berat ya. Berat. Ya Allah, ngaji bidayah itu apalagi saya yang bacainnya. Gimana kalau saya membuat sakit orang lain, sakit hati orang lain? Kalau misalnya saya bikin sakit hati Ustadz Suma misalnya. Nah, kan berarti saya tidak menjadi sahib Allah gitu kan. Kan tidak tahu, siapa tahu Ustadz Suma, Mas Atung atau Pak Rozi mungkin pernah tersinggung oleh saya. Ini ngapain sih Pak Oman nih nyuruh-nyuruh terus misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Ini kalau ada Pak Oman ini nggak asik nih misalnya gitu. Kan bisa saja. Nah, kalau ada orang yang merasa bergembira ketika kalau ada orang di mana teman-temannya gembira ketika dia tidak ada, berarti hati-hati nih. Hati-hati ini. Ya. Kira-kira kalau saya ada senang apa enggak sih? Wah, di hadapan saya sih bilang senang. Tapi mudah-mudahan ya, insya Allah ya, dengan husnuzon terus semuanya ya. Iya. Makanya senang kalau dikangenin tuh senang. Semua orang tuh senang. Ya, modus ya. Masih ada sih di rumah untuk 1-2 orang mah. Iya. Nanti saya doakan mudah-mudahan jalan-jalan sendiri, ziarah ke Eropa boleh lah. Iya, ziarah itu kan berkunjung kan? Iya dong, ziarah itu berkunjung. Bukan ziarah kubur saja. Ziarah itu bisa ke perpustakaan Napoleon mungkin, ke istananya gitu kan, sama kan. Nanti ada tukar pelajar, nanti tukar santri ya. Sekarang sudah tidak pandemi, jadi sangat memungkinkan. Insya Allah ke depan ya minimal yang deket-deket lah, mungkin ke Singapura gitu mungkin ya. Tapi harus untuk kebaikan, tujuannya untuk kebaikan pesantren, yayasan, tempat kita mengabdi, insya Allah. Terus apalagi yang kelima? Yang kelima kata Al-Ghazali, wa mubadaratul amri, harus segera melaksanakan perintah. Bersegera, mubadarah itu bersegera, jangan malas-malasan. Kalau melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang sunnah juga, melaksanakan yang sifatnya volunteer, itu harus bersegera melaksanakan perintah Allah. Ini PR juga buat para santri kita ya. Sholat itu gimana supaya mubadarah gitu. Yang keenam, wajtinabun nahi, dan menjauhi larangan. Itu juga harus bersegera. Baik yang dilarangnya itu yang haram maupun yang makruh. Gitu. Ya.
Yang ketujuh waqilatul i'tiradi, dan mengurangi al-i'tirad itu berpaling, mengurangi berpaling atau menolak alal qadari atas ketentuan dari Allah. Jangan terlalu sering mengeluh atas takdir yang ditimpakan kepada kita oleh Allah. Itu. Saya nggak tahu, mungkin euforia ya ketika melihat putri itu ya, Ananda kita. Mungkin euforia, tapi saya nggak tahu. Tapi saya kok melihat banyak karakter dan ininya itu Allah tuh menunjukkan kepada kita betapa dari mulut dia begitu, itu kata-kata mutiaranya segala itu keluar gitu. Misalnya jangan mengeluh misalnya. Ya itu kan gampang diucapkan. Jangan suka mengeluh dengan ketentuan Allah. Ya Allah tidak dikasih penglihatan sejak lahir itu kayak gimana coba kan gitu ya. Kan ada yang, oh ya Allah daripada begini aku lebih baik mati aja. Ada yang bunuh diri kan. Kok nggak adil, orang lain dikasih saya nggak dikasih, kan ada yang begitu kan. Tapi ini tidak, keluar dari mulutnya itu yang diucapkan sebetulnya dituliskan di dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi engkau itu membenci sesuatu, tapi sesungguhnya itu yang terbaik, lebih baik buat engkau gitu kan. Dan seterusnya lah gitu ya. Nah ini mungkin kalau sudah tidak terlalu sibuk, coba diundang ke Alhamidiyah gitu ya, kasih inspirasi gitu. Baca Qur'annya bagus gitu kan. Awalnya mungkin belajar dari braille, tapi kemudian belajar dari audio dan luar biasa. Banyak inspirasi. Iya, sempat dioperasi yang kanannya, tapi kemudian luar biasa. Nah, sebetulnya kita secara teori punya di dalam jati diri santri itu misalnya N-nya itu nalar dan hati saling melengkapi. Hati itu kan rasa kan. Jadi berpengetahuan saja tidak cukup. Nah, harus dengan rasa. Nah, rasa itu akan mengubah banyak hal. Kalau sekedar berpengetahuan sekarang itu kalah kita sama AI, sama AI, sama artificial intelligence. Kalah. Coba saja. Tanya ke minta ke bikinin puisi, bikinin cerpen, bisa dia, bikinin skripsi saja bisa. Itu pengetahuan. Tapi kalau soal rasa, no, tidak bisa ya. Nah, soal keberkahan, soal rasa itu hanya ada di dalam hati kita. Baik. Yang ke-8, bagaimana caranya supaya kita menjadi sahib Allah? Wa dawamu dzikri, dan terus-terusan berzikir dengan lisan, dengan hati. Wa mulazamatul fikri, dan yang ke-9 itu terus-terusan bertafakur. Nah itu kan, bertafakur atas nikmat Allah kepada kita, bertafakur atas keagungan Allah kepada kita. Dawa wa mulazamatul fikri namanya. Wa itharul haqqi, dan yang ke-10-nya memilih kebenaran, alal batili, meninggalkan kebatilan. Jelas harus istiqomah itu mah, memilih yang benar dan yang salah kan. Sudah jelas kan? Al haram bayyin, al halal bayyin, wal haram bayyin. Sudah jelas semuanya. Yang haram, yang halal, yang hak, yang batil. Yang ke-11-nya wal iyasu anil khalqi. Wal iyasu, iyas itu putus asa sebetulnya. Maksudnya apa ya? Tidak menggantungkan diri. Tidak menggantungkan. Wal iyasu, dan tidak berharap lah. Wal iyasu, dan tidak berharap anil khalqi, dari makhluk. Jangan kita menggantungkan harapan pada makhluk yang suka PHP, pemberi harapan palsu. Ya, jangan. Yang pasti-pasti saja, Allah Maha Pasti. Yang ke-12 wal khudu'u, dan harus ajrih, tawadhu, tahtal haibati, di bawah kehebatan Allah, di hadapan Allah maksudnya. Kita harus tawadhu, kita harus merasa rendah di
tahtal haibati, di hadapan kehebatan Allah. Walin kisaru, dan yang ke-13-nya itu kita harus merasa apa? Inkisar itu pecah tadi itu ya. Rendah hati, patah hati, tahtal hayai, karena malu kepada Allah. Justru kalau di hadapan Allah kita harus merasa malu. Merasa, ya Allah, saya ini kok nggak ada apa-apanya, ya Allah, saya ini kok banyak kekurangannya dalam ibadah. Itu inkisar namanya. Wal inkisar tahtal, harus malu. Kita diberi nikmat yang terus menerus, tidak pernah dalam satu hari itu kita tidak makan kan? Makan terus, dari manapun makannya selalu ada rezeki. Tetapi kadang-kadang kita kurang beribadah. Nah itu inkisar, itu merasa begitu. Kemudian yang ke-14-nya wassukunu, dan tentram, an hiyalil kasabi, dari upaya, dari berbagai macam kasab, upaya, maksudnya kita harus merasa tenang, tentram ya, dalam hal mencari nafkah, dalam hal urusan duniawi. As-sukunu an hiyalil kasabi, tenang dari urusan-urusan kasab, thiqotan, karena percaya, biddomani, atas jaminan, betul, biddomani, atas jaminan Allah. Ya, ini juga berat loh, apalagi kalau misalnya yang baru lulus, yang belum bekerja, katakanlah belum bekerja, yang mapan gitu ya, jangan gelisah. Kalau kata Al-Ghazali, kuncinya itu as-sukunu an hiyalil kasabi, terus berusaha, tapi yakinlah bahwa Allah itu kan berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali pasti ada rezekinya. Yakin nggak dengan itu? Nah kalau yakin ya sudah, berusaha, tapi jangan terlalu, gimana sih Allah ini? Saya sudah berusaha berapa, 15 kali coba saya ikut tes bekerja, nggak lulus-lulus misalnya gitu ya. Sementara ada teman saya baru sekali lulus itu. Wah, selalu begitu. Nah, manusia itu sifatnya memang begitu. Nah tetapi kata Al-Ghazali, as-sukun, tenang saja sambil berusaha tapi tenang. As-sukunu an hiyalil kasabi, iktimanan, percayalah, biddomani, dengan jaminan Allah. Wattawakulu, dan tawakal, ala fadlillahi ta'ala, atas karunia Allah ta'ala. Ma'rifatan, karena mengetahui, bihusnil ikhtiyari, baiknya ikhtiar, baiknya pilihan. Yakinlah bahwa ikhtiar atau pilihan dari Allah itu yang terbaik. Nah, maksudnya gitu, ma'rifatan bihusnil ikhtiyari itu kita harus mengetahui bahwa pilihan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Wahadha, dan adapun ini, adab-adab ini, kullu, semuanya, yang bagi itu harus, ayyakuna, harus ada, syi'aruka, sebentar, wahadha kulluhu yang bagi ayyakuna syi'aruka fi'ah. Ayyakuna, harus ada, syi'aruka, syiarnya, syiar engkau, pakaian engkau, fi jami'i lailika, dalam seluruh malam engkau, dalam sepanjang malam engkau, wa naharika, dan sepanjang siang engkau. Nah ini etika atau yang tadi itu ya, yang tadi disebutkan itu ada berapa itu tadi? Ada 15 ya, yang 15 itu harus selalu melekat menjadi karakter kehidupan kita siang dan malam. Fa'innaha, karena sesungguhnya hal-hal atau etika atau adab yang tadi itu, ada busuhbati, itu adalah etika berteman, etika bersuhbah, ma'asohibin, dengan seorang sohib, la yufariquka, yang tidak akan berpisah itu sohib, kepada engkau, tidak akan menjauhkan diri itu sohib, kepada engkau. Itulah caranya kita menjadi sohib Allah yang tidak akan pernah berpisah dari kita. Gitu.
Itu secara umum Al-Ghazali. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi kita itu sebagai pendidik? Ada lagi etikanya nih. Al-Ghazali di sini secara khusus sadar kelihatannya bahwa yang ngaji bidayah itu nanti banyak guru, banyak pembina, ya Alhamidiyah, tenaga pendidik, kayaknya banyak deh. Makanya ini Al-Ghazali bilang, wa in kunta, dan kalau engkau itu statusnya aliman, seorang pengajar, seorang alim, pengajar alim dong. Aliman itu seorang yang berilmu, tentu aliman wa alimah ya, baik laki-laki maupun perempuan. Aduh, ini masih ada ininya, pantesan. Ini hadiah dari santri, jadi saya senang sekali pakainya. Dari santri, ini. Tapi kok masih ada ininya. Kelihatan baru ya. Ini bagian dari syukur saya kepada kepada Allah dan berterima kasih kepada santri yang memberi penghargaan kepada gurunya karena sudah khataman ngaji ayyuhal walad. Dikasih sorban ya. Kalau oleh santri ya saya terimalah. Alhamdulillah. Wa in kunta, dan kalau engkau ada aliman itu seorang alim, seorang yang berilmu, nah ini ada etikanya tersendiri. Mana tadi? Ya. Fa'adabul alim, maka adapun adab-adab seorang yang berilmu itu, ini ada 17 nih. Banyak ya. Yang pertama al-ihtimalu. Al-ihtimalu, ihtimal itu ngayomin. Ihtimal itu ngayomin. Jadi selalu menerima apa yang diucapkan dan misalnya muridnya merajuk begitu, itu diayomin. Ada apa? Nah, pembina itu begitu tuh. Jadi karakter pertama pembina al-ihtimal. Ini Ustadz Suma nanti bisa dirumuskan jadi ini deh. Jadi nilai-nilai kepembinaan ya. Kebetulan kita lagi nyusun ya. Nah ini ada 17 nih rupanya. Tinggal dibahasakan aja. Tidak harus pakai kata ihtimal. Tapi ihtimal itu qabulu ma jaa bihi talamidatuhu minal mas'alati. Gitu. Jadi kalau ada santri kita itu datang dengan masalah, itu jangan kamu ngapain sih? Masalah lagi. Bikin pusing umi kan? Nah, jangan begitu. Tapi iya ada apa gitu. Nah, sabar. Jadi sabar mendengarkan itu kan ngayomin artinya. Ihtimal itu ngayomin. Memangku makanya ya ngayomin. Yang kedua wal hilmu fil umuri, dan lembut begitu di dalam segala urusan. Hilm. Aduh, kalau ada pembina lembut ke santrinya, tutur katanya lembut, tidak kasar, gitu ya, mengayomin, itu insya Allah santri-santri juga betah. Gitu. Al-hilmu, bijak, ya. Dalam segala urusan, bijak, lembut, bijak. Yang ketiga wal julusu, dan duduk bil haibati, dengan berwibawa, ala simtil wiqari, tetapi dengan menunjukkan kesederhanaan. Gimana tuh? Duduknya aja harus berwibawa, tapi bukan sombong. Gimana caranya? Ya duduklah, kalau jangan duduk di depan santri tuh, maaf nih, angkat apa loh? Misalnya. Jangan gitu. Duduklah dengan berwibawa. Bukan jaim, ya. Jaim dalam pengertian menjaga jarak bukan, tapi sopan. Jadi memang ya kita harus memberikan teladan. Ini bahasanya bagus sekali. Al-julusu bil haibati. Duduk dengan haibah. Haibah itu ijlalu jalsaihi ala simtil wiqari. Tapi dengan sifat yang tawadhu, sifat yang sederhana gitu. Ma'a itroqi ro'si, dengan menundukkan kepala. Walaupun seorang alim itu tidak mentang-mentang berilmu kemudian waduh
ininya itu pandangan matanya itu kayak sombong banget gitu. Tidak, tetap saja dia seperti ilmu padi lah begitu ya. Itraqir ra'si. Itu yang ketiga. Yang keempat, watarkut takaburi, dan meninggalkan takabur ala jami'il ibadi, di hadapan semua orang, illa ala dzulmati, kecuali atas kezaliman. Kalau itu boleh takabur. Nah, ini yang ditanyakan sama Ustadz Fahmi ya minggu lalu ya. Boleh emang takabur itu apa betul kan? At-takabur bitakabur sodakoh, apa betul? Takabur terhadap ketakaburan, sombong terhadap kesombongan adalah sodakoh. Nah ini Al-Ghazali menegaskan begini, tidak boleh kita itu takabur ke semua orang illa ala dzulmati, kecuali atas kezaliman, bukan orangnya, atas kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Nah itu kezalimannya itu harus dilawan dengan takabur. Niatnya apa? Zajron, karena menolak lahum, kepada orang yang takabur itu, anid zulmi, dari kezalimannya itu. Gitu. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan ketakaburannya, ya boleh takabur lagi. Tunjukkan ilmu yang ada di kita juga, supaya dia tidak terus-terusan berada dalam kezaliman, supaya nanti insaf. Tujuannya begitu. Wa itharut tawadhu'i, dan memilih bertawadhu'. Yang kelima, ya, mengedepankan sikap tawadhu' fil mahafili, dalam pertemuan-pertemuan, haflah-haflah itu, setiap ketemu orang itu kedepankan tawadhu', jangan begitu duduk aja. Mana mic-nya coba? Coba saya kasih arahan ya, begini ya. Saya itu sudah 100 sekian jam mempelajari ini. Wah, misalnya. Langsung begitu baru duduk fi jam'il mahafil. Wal majalisi, dan di majelis-majelis gitu. Maunya dia ini aja. Jangan. Duduklah, wait and see, tunggu. Mungkin ada yang lebih pintar di situ. Mungkin ada yang ternyata kita belum tahu, biarkan orang lain berbicara dulu gitu. Itu dalam majelis-majelis seperti itu. Watarkul hazali, dan meninggalkan terlalu berlebihan bercanda, al-la'ab, bermain. Wadda'abati, sama da'abah juga al-mizah ya. Jadi kebanyakan bercanda yang berlebihan itu juga tidak baik gitu. Bagi seorang alim, saya maunya bercanda tapi nggak lucu-lucu, supaya nggak ngantuk gitu. Sekali-kali itu pengen gitu bercanda, tapi nggak lucu, jadi nggak bercanda juga. Terlalu serius ya. Kalau ngaji dengan saya ngantuk ya, buku siah ya. Ya, ini prinsip dari seorang guru ya. Ini bagus banget nih kalau kita adopsi nilai-nilainya. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh, warifku bil muta'alim. Warifku, dan lembut gitu, nya'ahan. Rifku itu apa ya? Sayang, kasih sayang, bil muta'alimi, kepada orang yang belajar, ya. Wat ta'ani bil sebentar. Tak jarofa. Ya tak jarifu. Bil muta jarifi. Wat ta'ani, dan sabar, bil muta jarifi, kepada orang yang muta jarif itu, kalau ada orang yang kalau nanya itu songong gitu, itu muta jarif namanya. Ada orang tuh kan, sebentar Pak Kiai, yang saya baca itu nggak begitu. Misalnya kalau ada nih murid yang begitu, itu namanya muta jarif. Itu kalau kita nih ustadzah, guru menghadapi murid yang seperti itu, jangan kamu tahu apa, aku tuh udah lebih tua dari kamu, jangan begitu. Harus at-ta'ani bil muta jarifi. Ke orang yang belajar itu kita sayangi, ke orang yang senang bertanya tetapi ngeyel. Ini saya ketemu sekarang. Al-muta'jarif itu orang yang ngeyel, itu harus at-ta'ani, tenang. Wat-ta'ani, dan tenang, sabar, bil muta'jarifi, kepada orang yang
ngeyel gitu. Kata Syekh Nawawi, alladzi la yuhsinu su'al, yang kalau nanya itu nggak nyelekit gitu, nyelekit aja gitu. Jangan cuma berteori, coba Pak Ustadz, jangan cuma berteori dong, baca Quran yang baik yang itu. Coba Ustadz sendiri baca coba dengan bayati misalnya. Ustadznya memang nggak bisa qiraatnya misalnya gitu ya. Tapi muridnya itu cara bertanya begitu. Nah Ustadz itu sikapnya harus gitu. Jangan panik gitu terus marah gitu. Ya, harus at-ta'anni. Mesem aja mesem. Gitu. Wa islahul balidi, yang kedelapannya itu harus meluruskan anak yang balid. Al-balid itu bodoh sebetulnya, tapi lebih dari bodoh, jadi bukan bandel. Bolot. Lemot. Susah banget gitu pinternya itu. Ngertinya itu susah banget. Bebal. Nggak tahu, kayaknya nggak pas ya. Al-balid itu pokoknya susah banget ngerti gitu. Nah, kalau ada santri anak didik kita yang balid, ininya IQ-nya itu rendah gitu, itu tugas kita itu adalah islahul balid, meluruskan, memperbaiki anak yang kurang cepat daya tangkapnya itu dengan cara apa? Bihusnil irsyadi, dengan memberi petunjuk yang baik, memberi pelajaran yang baik. Harus sabar banget ya guru. Watarkul harodi, yang ke-9-nya itu harus juga meninggalkan pundungan. Pundung itu apa? Marah ya, ngambek. Tapi kalau marah, ada yang marah itu ya udah marah di depannya, habis itu selesai. Tapi kalau ini marah, habis itu pergi. Baper ya. Pundung kalau istilah Sundanya. Watarkul harodi, dan guru itu harus meninggalkan pundung ya. Ada. Mutung. Bukan bahasa Indonesia ya. Ngambek ya. Ya oke, ngambek ya. Udah ngambek lah. Watarkul harodi, dan harus meninggalkan ngambek. Ai al-ghadabu wa ta'rid gitu. Marah kemudian dia berpaling. Alaihi, atas si al-balid tadi itu. Jadi kalau ada santri yang diajarin, ayo kita belajar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman. Aduh, kan susah banget gitu ya. Ulaika. La-nya panjang. Ulanya panjang. Ya, gimana gitu. Balid namanya itu. Gitu ya. Nah, dituntun itu dituntun 3 kali, 4 kali, nggak bener-bener. Nah itu bisa nggak kita sabar gitu menghadapi yang begitu. Tapi kalau saya yakin kalau Ibu Kudsiah dan ibu-ibu guru Umi, Miss yang di TPQ itu terbiasa sekali ya. Tentu yang lainnya juga, apalagi para pembina menghadapi santri, santriwan, santriwati ya. Jangan terbawa emosi. Kamu ini memang nggak ada bakat emang. Kamu gak usah di pesantren. Wah, gagal itu pesantren kalau begitu. Ada yang al-balid pasti ada. Al-balid pasti ada. Ada. Disuruh salaman. Kalau ketemu ustazah salaman gitu. Saat itu aja salaman, besoknya lagi gak lagi. gitu ya. Ada itu. Sabar. Al-Ghazali sudah mengingatkan. Insya Allah suatu saat itu akan berubah itu. Ya. Watarkul haradi, meninggalkan pundung, ngambek gitu, mutung alaihi, atas al-balid. Watarkul anafati, dan meninggalkan al-anafah itu gengsi. Ya. Min qaulila adri, dari mengucapkan kata tidak tahu. Jangan gengsi mengucapkan tidak tahu. Kalau guru itu tidak tahu, bilang ana la adri. Ya waladi, aduh anakku, aku belum tahu. Jangan gengsi.
Itu maksudnya wa tarkul anafah ya. Al istikbar wal imtina wal istihya min qauli la adri, dari mengucapkan kata la adri atau kata wallahu a'lam. Pak Kiai ini gimana sih menurut Pak Kiai yang ini misalnya, aduh saya belum tahu nih, ya wallahu a'lam sih, tapi mungkin la ala shawab begini misalnya gitu ya, la ala shawab mudah-mudahan benar begini, tapi besok ya kita ini lagi saya mau baca dulu. Itu jangan ragu-ragu, jangan mentang-mentang guru, ustadz, ustadzah kemudian sok tahu, kemudian menolak malu karena nggak mau dipermalukan, kemudian yang tidak tahu itu dia tafsirkan juga, jadinya salah. Wasorful himmati, dan memalingkan himmah, memalingkan hati, wasorful himmati, dan memfokuskan, malah wasorful himmati, dan memfokuskan perhatian ila saili kepada anak santri yang bertanya, kepada anak yang bertanya. Kalau ada anak kita bertanya, peserta didik kita bertanya, meskipun di TK, di SD gitu ya, masih kecil, kita harus sorful himmah. Perhatian kita, hati kita itu minimal mata kita. Kalau ada yang bertanya terus kitanya itu ya gimana? Ini ya terus gimana? Tapi ini sambil ke sini. Padahal dia yang nanya di sana. Aduh, itu udah. Jangan, saya suka titip sama para pembina juga. Kita memang boleh pegang HP, tapi ketika santri ngajak ngobrol dengan kita, jangan sampai perhatian kita ke HP, ya di sana itu sambil aduh ya Allah itu. Kalau ada yang begitu udah nggak usah jadi pembina deh. Ya, berhenti dulu. Itu sorful himmah namanya. Ya, berikan perhatian hati kita ila sa'il, kepada yang bertanya. Wa tafahumi su'alihi, dan berikan perhatian untuk memahami pertanyaannya supaya kita bisa menjawab, ya. Wa qabulul hujjati, dan menerima. Ini yang ke-12. Wah, kayaknya enggak bisa selesai ya. Semuanya berapa? 17, kecuali kalau saya baca cepat. Wa qabulul hujjati, dan menerima alasan, menerima hujjah walaupun dari murid. Walin qiyadu, dan mengikuti lil haqi, kebenaran, birruju'i, dengan kembali ilahi, pada kebenaran, indal hafwati, ketika kita terpeleset, ketika kita lupa. Kalau kita udah menjelaskan sesuatu, lupa, diingatkan oleh muridnya, mohon maaf Umi kalau tidak salah yang ini artinya, oh gitu ya, oh maaf ya Umi salah, iya benar kamu benar gitu. Jangan sampai kita berpaling dari kebenaran. Al inqiyad lil haqqi, ikuti yang benar, birruju'i ilahi, balik akui kebenarannya itu, indal hafwati, ketika kita itu lupa mengatakan, misalnya Umi kalau nggak salah kemarin minum itu nggak boleh sambil jalan deh, Uminya lupa sambil jalan, ya, harus segera, aduh iya maaf ya Umi udur, astagfirullahaladzim, selesai, kan? Itu murid pasti akan respect juga yang begitu, ketimbang ya sekali-kali ya sekali-kali. Kemudian waman'ul muta'alim, dan mencegah orang yang belajar, an kulli ilmin, dari setiap ilmu, yadurruhu, yang akan mencelakakan kepada si pembelajar itu. Kalau ada santri kita pengen belajar ilmu sihir, ilmu nujum, jangan ilmu udah yang benar aja, yang lurus aja. Kemarin Pak Imam, Pak Direktur Utama bilang ke saya sudah membaca buku Al-Hamidiyahan, asik itu katanya. Cerita-cerita tentang Al-Maghfurlah, bagus. Tapi banyak yang belum ini sebetulnya yang saya ingat, tapi belum ada di buku itu sebetulnya. Jadi salah satunya itu Al-Maghfurlah itu pernah ditawari oleh gurunya, oleh Mbah Maksum, untuk belajar ilmu-ilmu untuk ya berkenalan dengan yang gaib lah gitu ya, rajin segala itu. Tapi Al-Maghfurlah menolak, saya tidak mau, saya mau yang lurus-lurus saja. Gitu. Jadi Mbah Maksum bersedia mengajari ke beliau ya, tetapi beliaunya tidak bersedia untuk belajar. Nah, kalau sudah sampai pada makomnya akan nyampe. Tapi kalau belum, apalagi ilmu sihir, jangan. Ka ilmi sihri kan, ilmu sihir nggak boleh.
Wazajruhu dan melarang santrinya itu an ayyurida dari bermaksud bil ilmi dengan ilmu ghairu wajhillahi ta'ala selain untuk karena Allah. Luruskan niat para santri kita. Kemudian wasodul muta'alimi dan mencegah santri ya yang sedang belajar an ayyastaghilla dari sibuk bi fardil kifayati dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah qoblal firogi sebelum selesai min fardil aini dari ilmu yang sifatnya fardu ain. Ilmu itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu belajar tauhid, belajar syahadat, itu fardu ain, itu setiap orang wajib. Kalau fardu kifayah apa? Ya seperti ilmu matematika, ilmu yang lain itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau ada yang sudah mempelajarinya ya sebetulnya sudah cukup, bukan berarti tidak penting. Ini Al-Ghazali bagus loh memilah ilmu itu bukan ilmu agama, ilmu umum, bukan, tapi ilmu, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Dua-duanya ilmu itu mau umum, matematika, geografi, itu semuanya ilmu harus dipelajari. Tapi kalau skala prioritas ilmu yang sifatnya fardu ain terlebih dahulu. Wa fardu ainihi dan fardu ain ilmunya itu islahu dhahirihi memperbaiki lahirnya si muta'alim wa batinihi dan batinnya muta'alim bittaqwa dengan cara bertakwa. Dan yang terakhir ya wa mu'akhadatu nafsihi dan terus-terusan mengobati mudawah mu'akhadah nafsihi awalan bittaqwa, terus-terusan mentreatment jiwanya awalan terlebih dahulu bittaqwa dengan takwa, liyaqtadiya supaya mengikuti siapa al-muta'alimu orang yang belajar awalnya bi'amali dengan amal si alim, wa yastafidu dan mengambil faidah itu al-muta'alim tsanian berikutnya min aqwalihi dari ucapan-ucapannya. Sampai situ. Jadi yang terakhir itu kata Al-Ghazali, seorang pendidik itu harus memberi teladan dulu untuk dirinya dulu. Mu'akhadatu nafsihi itu maksudnya begitu. Treatment diri kita dulu awalan ya untuk kebaikan. Setelah itu supaya apa? Supaya santri kita mengikuti. Kalau kita tidak jadi teladan, ya bagaimana santri kita akan mengikuti ya. Sampai di situ dulu. Saya selesaikan supaya besoknya wa in kunta muta'alliman, etika untuk para santrinya. Ya silakan, mungkin di sisa waktu terakhir kalau ada yang mau disampaikan. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya baik yang di studio maupun di Zoom, silakan, ada waktu 15 menit untuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin menanyakan sesuatu tentang yang di awal tadi saya dengar dari uraian Bapak Prof. Oman tadi, bahwa kita itu tidak boleh mengeluh akan nikmat yang Allah berikan gitu. Saya sering sekali membuktikan di usia-usia yang dalam Al-Quran disebutkan ketika kita usia 40 tahun maka kita akan mulai terasa bahwa jiwa kita mulai terkait gitu, nyantol, semakin lama semakin nikmat rasanya ketika kita bermunajat kepada Allah baik di malam maupun siang hari. Nah, seringkali di situ ada penyesalan ketika banyak nikmat yang Allah berikan, kemudian kita merasa tidak bersyukur gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita itu merasa seperti itu justru kita tidak bersyukur gitu? Terkadang saya merasa galau gitu. Kalau saya ngadu sama Allah, apakah saya ngadunya ini karena saya tidak bersyukur gitu? Lalu bagaimana caranya kita menenangkan diri bahwa saya mengeluh ini bukan berarti saya tidak bersyukur gitu. Semakin saya mengeluh, semakin saya mengeluh itu bukan berarti tidak memantaskan diri dengan bukan,
mengadu kepada Allah, kok saya nggak bisa, bagaimana caranya bisa saya menerima ini sebagai rasa syukur gitu. Misalnya saya ingin menjadi orang yang taat gitu, segalanya sesuai dengan apa yang Allah dalam Al-Quran dan hadis gitu, tetapi tidak maksimal gitu. Sudah belajar, sudah mentadaburi Al-Quran, tapi itu kok rasanya saya lambat sekali gitu, rasanya nggak seperti orang-orang yang kok ini dia cepet banget ya dapatnya, hikmahnya ada cepet gitu. Apakah itu termasuk saya tidak bersyukur atau bagaimana gitu? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Qudsiah. Mungkin bisa dianalogikan saja dengan kita berkomunikasi dengan orang tua. Misalnya kalau kita posisi sebagai anak, lalu kita bercerita kepada orang tua kita bahwa saya ini udah dididik sama mama, udah dikasih, dibiayain segala macam, tapi mohon maaf ya kok saya belum bisa membalas budi, saya kok belum bisa maksimal gitu ya. Nah itu kira-kira mengeluh atau sebetulnya bersyukur gitu. Nah jelas itu lebih pada bersyukur. Pasti orang tuanya tidak akan marah kan ketika mendengar anaknya begitu. Lain soal kalau anaknya itu bilang ini gara-gara mamah nih, biayanya cuma sedikit gitu, saya udah dikasih sih tapi gara-gara belum maksimal misalnya gitu, saya segini-gini aja nih gitu. Tentu saja itu mengeluh namanya ya, mengeluh. Saya kira kalau yang dicerita, kalau kepada Allah apalagi begitu, Allah itu tempat kita mengeluh, jadi harus mengeluh, tetapi mengeluhnya dalam konteks seperti anak tadi yang merasa berterima kasih sudah diberikan nikmat tetapi belum bisa maksimal melaksanakan perintah-perintah dan larangannya. Sama, dan ketika orang tua kita misalnya mendengar anaknya yang merasa belum maksimal, mengakui kesalahannya, mengakui kekurangannya, jelas itu bukan tidak bersyukur ya. Dan itu yang mungkin dimaksud oleh Al-Ghazali, wal inkisar qalbuhu. Nah, yang hatinya sedang patah hati tapi li ajlillah, karena Allah. Ya, lanjutkan saja, berpatah hatilah karena Allah. Karena Allah ya. Gitu. Ya. Allah tempat mengeluh kita. Allah tempat mengeluh kita asalkan li ajlillah tadi itu ya. Bukan karena kitanya tidak mensyukuri. Gitu. Insya Allah apa yang dirasakan Bu Qudsiah mudah-mudahan itu bagian justru dari hati yang lembut, hati yang inkisar, tepat ya istilahnya, bagus sekali Al-Ghazali. Al-inkisar itu kan pecah sebetulnya. Pecah, hatinya pecah gitu. Inkisarul qalbi bi ajlillah. Jadi kalau ada lawan dari inkisarul qalbi itu qaswatul qalbi. Keras hatinya. Udah dikasih sama Allah nikmat yang banyak. Dia sendiri belum bisa beribadah dengan baik, tapi boro-boro dia berkeluh kesah ke Allah atas kekurangannya, litaksirihi bukan, tetapi malah dia ya nanti kalau udah usia 50 ini masih harus kerja keras ini misalnya gitu. Daripada begitu kan qaswah, udah diingetin sama orang lain juga tetap saja itu qaswah namanya, hati yang keras ya. Dari Pak Suyatno Kiai mau Silakan. menyampaikan langsung, silakan Pak Yatno. Pak Yatno. Waalaikumsalam.
Hmm. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yatno. Ini gampang-gampang susah pertanyaan Pak Yatno ini. Ya gampang, ya kalau asal jawab saja gampang. Bahwa memang kita jangan tertipu dengan penampilan fisik tentu saja. Kan Rasul juga mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, bahwa Allah itu tidak melihat rupa kamu dan jisim kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai itu kan hati dan amal gitu. Tapi itu teori. Nah gampangnya begitu, jawaban yang gampangnya. Tapi jawaban yang susahnya memang karena untuk mengetahui betul kebaikan seseorang itu, yang dimaksud tadi dengan harus bisa melihat dengan hati itu memang harus sampai ketemu frekuensinya, frekuensi kebenarannya dengan kita. Ini saya memakai istilah itu ya. Kalau seseorang itu sama-sama dalam sebuah frekuensi yang sama, yaitu kebenaran, itu akan ketemu. Walaupun mungkin baru ketemu sekali. Percayalah, saya sendiri percaya betul. Saya percaya betul bahwa kalau seseorang itu baik di dalam dirinya, itu yang terpancar juga kebaikan. Tapi kalau ada orang yang masih terganggu oleh dirinya, mungkin ketika berinteraksi itu bawaannya ada sedikit negatif, aura negatif, maka aura itu biasanya frekuensinya nanti akan sedikit berbeda dulu nih, tidak sejalan. Meskipun masih ya tidak bentrok banget, tapi tidak sejalan banget begitu. Nah, saya beberapa kali dalam kehidupan real saya gitu ya, saya ketemu dengan orang yang ini frekuensinya kayaknya sama deh, ya udah sama. Tapi ada yang sebetulnya lebih dekat dan lebih lama itu bergaulnya, tapi kok nggak nyambung, nggak klop ya. Frekuensinya itu beda gitu. Biasanya nilai-nilai yang dianut dalam dirinya beda. Tindak tanduk seseorang, cara pandang, sikap, pikiran seseorang, tindakan seseorang, semuanya itu digerakkan oleh nilai yang ada dalam dirinya. Gak ada yang bergerak tanpa nilai yang ada di dalam hatinya. Gitu. Nah, jadi semakin kita bisa melihat apa yang terungkap di luar, sebetulnya itu semakin menggambarkan apa yang ada di dalam hati seseorang gitu ya. Memang tidak mudah Pak Yatno ya, tapi ya dengan latihan dengan rasa, kitanya juga luruskan gitu frekuensi kita dalam kebaikan, insya Allah itu akan ketemu dalam kebaikan juga gitu. Nurani lah istilahnya, itu nurani ya. Kalau istilah tasawuf ada lagi, lain lagi. Istilahnya itu melihat itu dengan basor lahir atau dengan basiroh. Orang yang masih pada tataran awam katakanlah, melihat sesuatu itu dengan basornya. Basor itu penglihatan yang lahir gitu ya, dengan mata gitu. Tapi orang ada yang bisa melihat dengan basiroh gitu. Belum ketemu, belum melihat secara lahir pun gitu, tapi dia punya basiroh gitu. Ini baik misalnya gitu ya gitu. Itu basiroh, tapi itu riyadhahnya tentu sangat panjang, tinggi. Riyadhah itu latihan spiritualnya, zikirnya, segala itu ya, biasanya ulama-ulama sepuh itu sudah dengan basiroh gitu, melihat sesuatu itu sudah dengan basiroh,
sehingga bisa menempatkan bisa bersikap bahkan berbeda dengan kebanyakan dan baru ketahuan bahwa itu ternyata itu yang benar gitu belakangan kadang-kadang gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ya Pak Yatno dan jemaah semuanya kita bisa dengan ngaji begini ya mudah-mudahan terus gitu terlatih hati kita untuk selalu dalam frekuensi kebaikan gitu. Jelas kok kalau kebaikan itu jelas gitu. Keburukan juga jelas gitu. Jadi yang tidak jelas itu kitanya sejauh mana kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan. Nah, barangkali begitu ya. Terima kasih Pak Yatno. Oke, nyambung dari Pak Siyatno. Ya. Apakah berarti secara fitrah manusia itu akan berkumpul orang baik dengan yang baik dan yang jahat dengan orang-orang yang jahat gitu? Iya. Bagaimana? Saya kira begitu. Jadi seseorang yang baik itu niscaya akan berkumpul dengan yang baik. Bersyukurlah kita ada di Alhamdulillah. Tetapi orang yang buruk itu juga umumnya berkumpulnya itu dengan orang-orang yang buruk. Itu mengapa ada satu ajaran gitu bahwa untuk menilai seseorang baik atau buruk lihatlah temannya, korinnya. Lihat korinnya. Korin itu teman yang menyertainya untuk menilai seseorang. Karena ya kita sangat bersyukur di Alhamdulillah ini yayasan kebaikan, yayasan pendidikan yang tempat yang baik-baik. Jadi kalau ada yang riak-riak begitu dari santri yang mungkin agak nakal dalam tanda kutip sih, harus dikasih tanda kutip karena nakalnya itu bukan nakal bahwa dia buruk setan, bukan gitu. Tetapi ya sesuai usianya begitu ya. Semuanya itu baik. Apalagi kalau kitanya sendiri selalu masang husnuzon. Kita kan pernah bahas ya di sini bahwa selalulah berbaik sangka kepada orang lain. Kalau perlu cari 70 alasan untuk terus berbaik sangka kepada orang lain. Cari 1000 alasan kalau perlu, selalu berbaik sangka. Nah, mudah-mudahan begitu Ustadz Sumaya. Kita semuanya selalu dalam kebaikan. Amin. Baik, terima kasih para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita juga sudah sampai titik tadi ya. Jadi besok kita masuk insya Allah. Besok ini Kamis terakhir ya sebelum libur ya. Ya Allah, Kamis depan kan sudah perpulangan. Berarti masuk lagi Juli, baru libur, kita libur lagi ya. Waduh. Ya kalau begitu tidak apa-apa. Kita niatkan untuk kita endapkan ilmu yang ada. Insya Allah nanti berarti kita lanjutkan lagi setelah santri masuk ya. Tanggal 16 Juli ya. Karena Kamis depan kita sudah perpulangan para santri untuk di Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.